menyuruh para saksi ini untuk memberikan keterangan palsu di depan sidang pengadilan. Sedikit klarifikasi, jadi Pak Bambang Wijayanto yang menyuruh para saksi untuk memberikan keterangan palsu, bukan Pak Bambang Wijayanto yang memberikan keterangan palsu, begitu Pak? Tersangka BW menurut keterangan para saksi menyuruh mereka memberikan keterangan palsu di depan sidang pengadilan. Demikian ya. Kapasitas Pak BW saat itu sebagai apa Pak? Tahun 2010 kapasitasnya sebagai pimpinan KPK atau? Oh belum. Tahun 2010 belum. Ya, beliau penasihat hukum mungkin, ya, mungkin penasihat hukum. Artinya data lebih lengkap nanti kan kita bisa tanyakan setelah penyidik bisa memberikan rinciannya ya. Ini kan kita klarifikasi dulu bahwa ada proses penyidikan yang Barreskrim melakukan. Nah, ini kan saya jelaskan kepada kawan-kawan. Kawan-kawan mau bertanya lebih dalam, informasinya kan belum dalam di tempat saya ya. Demikian ya. Mohon maaf Pak, Wakil Kapolri Pak Roni, sedikit terakhir Pak. Pak Roni. Ya, penangkapan di mana? Pak sedikit Pak. Pak Wakapolri tadi Pak Badrodin sempat menyatakan tidak membenarkan akan isu penangkapan ini, tapi Bapak informasinya sekarang cukup jelas bahwa saya diperintah Bapak Kapolri untuk menyampaikan kepada kawan-kawan ya. Jadi ini adalah arahan Bapak Kapolri untuk melayani kawan-kawan, mendapatkan informasi dari Mabes Polri. Jadi saya sampaikan pada kawan-kawan bahwa Barreskrim Polri sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka BW yang disangka telah melakukan perbuatan pidana, menyuruh melakukan atau memberikan keterangan palsu di depan sidang pengadilan, yaitu sidang Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Alat bukti yang menjadi dasar pemeriksaan tersangka BW adalah alat bukti surat atau dokumen, kemudian alat bukti keterangan para saksi, dan alat bukti keterangan ahli. Sehingga tersangka dipersangkakan telah melakukan perbuatan pidana sesuai pasal 242 KUHP, Junto pasal 55 KUHP. Demikian. Koordinasi dengan pihak KPK seperti apa Pak? Sudah ada dari tim KPK yang datang ke Mabes Polri? Ya, dari salah satu pimpinan KPK sudah berkoordinasi dengan Bapak Wakapolri. Siapa Pak dari KPK-nya? Ya, nanti kan bisa dijelaskan ya. Artinya pimpinan KPK sudah melakukan koordinasi dan sementara ini pemeriksaan sedang berlangsung. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Pak Roni. Ya, tersangka sedang dalam pemeriksaan penyidik. Pak Roni, apakah ada tersangka lain Pak Roni selain BW Pak Roni? Apakah Abraham Samad akan juga Pak Roni? Pak Roni, apa ada tersangka lain selain BW ini? Ya, sementara ini yang bisa kami sampaikan baru satu tersangka ya. Dalam proses ini kita tentu merujuk kepada asas praduga tidak bersalah. Ya. Pak, apakah ada komisioner KPK lain Pak yang terlibat dalam ini Pak? Kita baru melakukan pemeriksaan tersangka satu orang ya. Jadi kawan-kawan sabar menunggu hasil pemeriksaan terhadap tersangka ya. Nanti apabila ada informasi kami akan sampaikan kembali. Penangkapan di mana, jam berapa Pak? Kronologi. Penangkapan seperti biasa saja ya. Kita melakukan penangkapan di jalan ya, di daerah Depok ya. Yang utama bukan penangkapannya sebenarnya, tapi bagaimana Mabes Polri yaitu Barreskrim Polri ingin melengkapi proses penyidikan dalam rangka memeriksa tersangka dalam bentuk berita acara. Jadi pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka. Demikian ya. Pukul berapa Pak? Pukul berapa tadi penangkapan Pak? Tadi satu suara Pak ya, Mabes Polri dengan di sisi dari Humas Mabes Polri dengan dari Kapolri sendiri. Ini Sempat berbeda soalnya. Bapak Wakapolri mungkin belum menerima informasi ya.
Sehingga beliau memerintahkan saya untuk menyampaikan kepada kawan-kawan, mengklarifikasi pertanyaan kawan-kawan. Saya sudah sampaikan, ya, demikian ya. Kemarin kuasa hukum dari kenapa baru ditangkap sekarang padahal kasusnya sebelum Pak BW menjadi komisioner, Pak? Laporan polisi yang disampaikan masyarakat ke Barreskrim Polri itu tanggal 15 Januari 2015 dengan nomor 67/1 Romawi /2015 tanggal 15 Januari 2015 sehingga Mabes Polri khususnya Barreskrim Polri kemudian menindaklanjuti setelah dilakukan gelar perkara untuk mengevaluasi apakah laporan ini bisa ditindaklanjuti dengan proses penyidikan. Jadi ini prosesnya betul-betul dilakukan tahap per tahap sesuai dengan SOP yang berlaku di... Pak, penangkapan ini terkait laporan kuasa hukum BG kemarin nggak Pak ya? Pak, Ada hubungannya dengan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, Pak? ada hubungannya dengan pelaporan kemarin nggak Pak oleh kuasa hukumnya BG Pak? Penangkapan ini Pak? Pak Roni, tanggapan Pak? Jadi tersangka BW sedang berada di Barreskrim Polri ya hari ini dalam rangka pemeriksaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan tersangka berkaitan dengan persangkaan bahwa beliau telah melakukan perbuatan pidana menyuruh memberikan keterangan palsu kepada beberapa orang saksi yang sudah diperiksa oleh Barreskrim Polri. Ya, seperti itu kawan-kawan ya. Selama ini tidak ada pemeriksaan Pak, kenapa tiba-tiba langsung penetapan tersangka dan langsung ditahan? Apakah ini ada upaya perlawanan Polri kepada KPK Pak? Pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka sudah mendasari 3 alat bukti yang sah, ya, baik keterangan para saksi, alat bukti surat, yaitu dokumen-dokumen, maupun alat bukti keterangan ahli. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap tersangka tidak perlu lagi melalui tahapan pemeriksaan saksi karena sudah cukup kuat, ya. Dan ini merupakan tahapan yang dilakukan sesuai dengan SOP proses penyidikan dan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri. Pak, masyarakat resah ini isu jadi cicak kasus buaya jilid 2, ada tanggapannya? Tidak ada. Proses penyidikan ini adalah mekanisme hukum seperti yang dilakukan oleh penyidik-penyidik yang lain. Jadi ini berkaitan dengan perbuatan seseorang, ya. Tidak ada kaitan dengan institusi. Ini betul-betul adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bisa dipersangkakan melakukan perbuatan pidana dan itu sudah masuk rumusan pasal yang dipersangkakan, ya. Langsung ditahan Pak ya? Langsung ditahan. Pak BW langsung ditahan Pak ya? Saya kira masih seperti itulah ya kawan-kawan. Ini borgol nggak Pak ya? Ya nanti kita tanya sama penyidik sehingga bisa jawab dengan kawan-kawan. Ya nanti kita tanya ya tentang penetapan tersangka. Sekarang ini baru pemeriksaan ya. Koordinasi dengan KPK sejauh ini seperti apa Pak? Dari pimpinan KPK sudah berkoordinasi dengan Bapak Wakapolri ya hari ini. Dari Reuters bisa konfirmasi sekali lagi bahwa Pak Bambang telah di-declare sebagai tersangka dan apa alasannya? Ya, dari mana ini? Dari Reuters, kantor berita Reuters. Oke. Ya, Barreskrim Polri sudah menetapkan tersangka BW dalam kasus menyuruh untuk memberikan keterangan palsu di depan sidang pengadilan, yaitu sidang pengadilan MK tahun 2010.
berkaitan dengan kasus pemilu kada tahun 2010 di Kota Waringin Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, ya. Nah, jadi berdasarkan hasil penyidikan, maka penyidik telah menemukan 3 alat bukti yang sah. Keterangan beberapa saksi, yang kedua alat bukti dokumen atau surat, dan yang ketiga alat bukti keterangan ahli. Sehingga penyidik menyimpulkan bisa menetapkan seorang tersangka untuk diperiksa dalam bentuk berita acara pemeriksaan tersangka. Demikian. Pak, saat ditangkap di Borgol nggak Pak? Pak, bagaimana tanggapan KPK? Bapak sudah berkoordinasi. Saya belum tahu tanggapannya, tapi pimpinan KPK sudah bertemu dengan Pak Wakapolri, ya. Pak, apakah komisioner yang lain